Persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, kembali lagi dalam podcast Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis Persembahan KPU Klaten. Nah, hari ini tema kita sangat spesial dan menyentuh esensi dari demokrasi itu sendiri, yaitu setara di balik suara, mewujudkan hak demokrasi untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, karena pada dasarnya ya teman pemilih, kemajuan Klaten ini ditentukan oleh setiap suara tanpa terkecuali. Dan tentunya tema ini juga sekaligus menjadi pengingat kita bahwa pada tanggal 2 April yang lalu kita baru saja memperingati Hari Kesadaran Autisme Sedunia. Dan momentum ini sekaligus juga bukan hanya sekedar seremoni tentunya, tetapi menjadi panggilan bagi KPU Klaten untuk memastikan bahwa spektrum autisme ini bukanlah penghalang bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Nah, kita tentunya ingin memastikan bahwa teman-teman kita dengan kebutuhan khusus ini mendapatkan akses yang ramah, nyaman, dan juga tanpa diskriminasi saat melangkah ke TPS. Nah, karena itu satu suara adalah harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih inklusif. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber yang luar biasa. Saya menyapa yang pertama kepada Ibu Umaroh, Ibu. Baik, Ibu Umaroh ini adalah perwakilan dari orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang berhasil memperjuangkan hak politiknya. Dan kemudian ada Pak Wijianto ya. Beliau ini pernah menjadi penyelenggara di tingkat desa ya Pak ya, dari Kecamatan Cawas di Desa Balak ya. Baik, nah selanjutnya ada Mas Aji, kawan spesial kita hari ini. Halo Mas Aji. Ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya, senang ya bisa main ke KPU ya. Iya, baik. Oke, pertama-tama kita ke Bu Umaroh dulu ya Bu. Apa kabar Bu, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, Ibu kan sebagai orang tua mungkin masih ragu ya terkadang membawa anak yang berkebutuhan khusus ke TPS ya. Tapi ini Ibu justru jadi garda terdepan kemarin ya. Saya ingin tanya beberapa hal ya Bu. Bagaimana nih menurut Ibu mengenai proses yang dilakukan KPU Klaten kemarin dalam rangka pendataan terhadap pemilih berkebutuhan khusus Bu? Untuk pendataan bagus ya, karena anak saya kan dari pertama dapat KTP itu udah dapat sebagai oh gitu. Udah bisa ikut milih gitu. Tapi kalau dari pengalaman Ibu nih ya, seperti apa sih bentuk pelayanan yang diberikan sehingga Mas Aji bisa memilih kemarin? Untuk di TPS-nya, udah bagus karena memang Aji udah banyak yang tahu anak berkebutuhan khusus, jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada. Itu berarti kemarin ada petugas yang datang ke rumah seperti itu Bu, dan kemudian mendata seperti itu. Untuk pendataan iya. Gitu. Jadi memang ada petugas datang kemudian mendata semua anggota keluarga seperti itu ya Bu ya. Oke. Tapi kalau untuk dalam proses pemungutan suara seperti apa Bu kemarin pengalamannya ketika Mas Aji ke TPS? Aji itu sudah beberapa kali ya. Oh ya. Iya. Pernah pemilihan lurah juga pernah. Oh ya. Oh ya. Ya pokoknya setelah dapet dia itu udah selalu ikut. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah di setiap TPS itu ya sudah baik gitu, udah diterima gitu. Oh, ketika ke TPS langsung sendiri atau bagaimana? Iya, bareng sama saya sama gitu. keluarga. Tapi maksudnya dari petugasnya itu tidak ada yang gitu. Yang maksudnya apa sih Bu? Melihat Aji itu lain gitu enggak? Ya, karena kan memang bagaimanapun kondisinya kan memang kalau sudah memiliki hak untuk memilih ya Bu ya, pasti akan diizinkan untuk memilih ya, gitu ya. Ya baik. Kalau demikian saya coba berpindah ke Pak
Wiji ya. Nah sekarang ujung tombak di desa nih ya Pak ya. Pak Wiji, ini kan soal teknis tapi krusial ya Pak. Kalau sudah hari H itu hari pemungutan penghitungan suara ya. Dan mungkin teman pemilih ini belum banyak yang tahu juga. Mungkin juga banyak bertanya-tanya nih Pak. Pak Wiji, saat teman-teman Pantarlih ini turun ke rumah-rumah ya Pak, untuk melakukan coklit seperti itu Pak. Apa sih tantangan yang paling menantang seperti itu saat mereka harus mendata pemilih disabilitas dan juga pemilih berkebutuhan khusus seperti itu Pak? Apa mungkin ada cerita-cerita unik atau kendala komunikasi Pak? Ya pastinya ada Mbak, untuk teman-teman Pantarlih yang terjun ke lapangan langsung berhadapan dengan masyarakat pada waktu mencoklit. Di masyarakat kami ada beberapa kebutuhan khusus, jadi memang biasa. Kadang-kadang pengalaman lucu itu terjadi, misalkan ada yang tunarungu, ditanya A jawabnya B gitu. Kemudian kurang artinya setengah digigil lah. Kadang-kadang itu yang membuat agak lucu dan sulit. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan lewat Pak RT, keluarga, untuk coklit ini berjalan lancar, Mbak. Berarti memang ada beberapa kasus ini ya Pak ya. Nah kalau sebenarnya kalau data turunan yang diturunkan ke PPS tuh ya Pak ya kan masih bersifat umum ya Pak ya, belum ada keterangan apakah ini disabilitas apa seperti itu ya Pak. Kemudian gimana sih trik-trik dari PPS dan teman Pantarlih ini di desa agar tidak satupun pemilih berkebutuhan khusus yang terlewat atau mungkin tersembunyi dari pendataan? Kami PPS kemudian juga dengan teman-teman Pantarlih bekerja sama dengan pemerintah desa tentunya, khususnya pemegang data kependudukan, kasih pemerintahan, sehingga kita memetakan daerah mana atau TPS mana yang sudah kita petakan yang ada pemilih yang berkebutuhan khusus gitu Mbak. Jadi Pantarlih turun itu sudah ngantongi istilahnya data untuk dibawa ke lapangan. Oh TPS ini yang berkebutuhan khusus di RT ini sudah ada, sehingga berjalan lancar. Itu strategi kami dalam menjalankan tugas di wilayah untuk mendata pemilih yang punya kebutuhan khusus. Gitu. Ya kan tentunya untuk mendata teman-teman dengan berkebutuhan khusus ini memang agak di beberapa tempat mungkin agak PR ya Pak ya, mungkin agak PR. Ada beberapa informasi ya teman pemilih memang ada beberapa kendala untuk mendata mereka, mungkin bisa dari keluarga, mungkin bisa dari orang-orang sekitarnya seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau kemarin Bapak nggak ada permasalahan seperti itu Pak? Ada permasalahan Mbak. Jadi di lapangan itu teman-teman yang berkebutuhan khusus kadang-kadang kan dari kebutuhan masing-masing ya. Jadi kita menggunakan strategi pertama pendekatan dengan keluarga terutama. Kemudian kalau misalkan keluarga tidak ada, itu orang yang paling dekat dengan si pemilih yang berkebutuhan khusus ini, sehingga Pantarlih itu untuk mendatangi itu perlu pendampingan Pak RT atau teman yang disegani di lingkungan itu, sehingga dalam melakukan coklit ini akan berjalan lancar seperti itu strateginya. Ya, memang ini ya Pak ya, nanti setelah ada pendampingan mungkin akan lebih mudah untuk mendata gitu ya Pak ya. Baik. Nah ini bicara soal pemutakhiran data pemilih tadi ya Pak ya, mungkin ada beberapa kendala, tapi sejauh ini ternyata di desa Balak sudah cukup bisa diatasi ya Pak ya, bisa didata gitu ya. Nah kalau kita bicara soal TPS Pak ya, seringkali kan kita lihat lokasinya mungkin di tempat yang mungkin sulit dijangkau seperti itu ya Pak ya. Bagaimana nih pengalaman Bapak kemarin, atau mungkin inovasi apa yang dilakukan di TPS agar pemilih dengan kebutuhan khusus dan juga disabilitas yang mungkin merasa nyaman dan juga tidak kesulitan saat memberikan hak suara Pak? Strategi kami selaku PPS dan juga tentunya teman-teman di TPS ini kita bekerja sama menyiapkan TPS yang ramah, kemudian juga menarik bagi teman-teman pemilih semuanya. Jadi untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus
Itu kita dari data yang sudah masuk ke KPU kemudian turun lagi ke bawah, itu kan sudah ada tandanya dari TPS ini yang berkebutuhan khusus apa, itu sudah ada tambah. Kita memberikan akses dan pelayanan yang terbaik tentunya. Jadi untuk teman-teman berkebutuhan khusus, misalkan di TPS 1 membutuhkan yang berkebutuhan khusus ini, kita siapkan. Kemudian TPS 2 kan mungkin berbeda-beda ya Mbak ya, artinya ada yang membutuhkan pakai kursi roda, kita buatkan akses jalannya. Kemudian untuk setelah masuk di ruang pemilih, kita berikan ruang tunggu tersendiri, artinya memberikan pelayanan diutamakan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Dan kalau memang tidak bisa sendiri, tentunya bisa didampingi oleh keluarga. Seperti itu Mbak. Karena memang penting sekali TPS akses ya untuk mereka. Mungkin kalau bagi kita yang normal bisa melewati dengan bentuk TPS seperti apapun mungkin akan mudah. Tetapi kalau untuk yang mungkin harus menggunakan kursi roda seperti itu ya Pak ya, atau mungkin menggunakan pendamping seperti itu, orang tua mungkin ya Pak, mungkin orang tua juga seperti itu. Nah, tapi banyak orang tua juga Pak mungkin yang ragu ya Pak membawa anak yang berkebutuhan khusus ini ke TPS. Mungkin juga karena takut ribet, mungkin atau takut tidak terlayani seperti itu ya Pak. Mungkin kalau Ibu bersama Mas Aji ini sudah salah satu contoh yang memang sudah ke TPS berkali-kali ya Bu ya, sudah berkali-kali memilih gitu ya. Dan tidak ada masalah ya Bu? Tidak ada masalah gitu kan, terbukti memang bisa gitu ya Pak ya. Tuh. Nih pesan Bapak yang pernah menjadi penyelenggara dan juga nanti Ibu ya sebagai pendamping APK untuk meyakinkan teman pemilih mungkin yang masih memiliki keluarga yang memiliki kebutuhan khusus ya Pak ya. Bagaimana cara meyakinkan bahwa setiap suara itu setara begitu Pak. Jadi memberikan kesempatan untuk memilih gitu. Tentunya yang pertama kita memberikan sosialisasi Mbak kepada masyarakat secara umum, kemudian juga dari keluarga. Pada waktu kita sosialisasi di tingkat desa, kita undang perwakilan dari keluarga kalau memang yang bersangkutan tidak bisa hadir, sehingga kita berikan gambaran-gambaran, kejelasan-kejelasan, sehingga untuk biar kalau yang bersangkutan ini perlu pendampingan, keluarga mendampingi secara baik dan benar, sehingga untuk menyadarkan masyarakat, karena disampaikan bahwa semua yang punya hak harus kita bisa digunakan untuk semestinya. Artinya hak untuk memilih ini siapapun walaupun seperti apa punya hak yang sama, bisa untuk digunakan sebaik mungkin seperti itu. Dan untuk pesan-pesan kami untuk masyarakat yang mungkin Bapak Ibu punya anak yang berkebutuhan khusus, tentunya jangan ragu, jangan malu, karena kami sebagai pelayan di tingkat bawah, PPS dan KPPS akan memberikan pelayanan yang terbaik demi suksesnya pemilihan yang diselenggarakan gitu Pak. Saya ke Ibu ya. Ibu kan sebagai orang tua yang sudah mendampingi ya anak hebat ini Ibu, tentu ada harapan besar nih Bu setiap surat suara yang dicoblos nanti ya. Apa pesan Ibu untuk orang tua lainnya yang mungkin masih merasa ragu untuk membawa anaknya terlibat dalam pesta demokrasi Bu? Mungkin bukan ragu ya, cuman untuk dari petugasnya gitu loh Bu, itu harus yang benar-benar pendekatan ke gitu, orang tuanya gitu, iya. Gitu ya. Iya. Kalau anak ini kalau sudah kenal itu nggak apa-apa kok, iya. Gitu. Iya. Iya. Orang tuanya juga harus lebih bisa terbuka. Oh gitu. Anak saya begini, jangan malu bawa keluar gitu. Kayak gitu ya, aja sih. karena memang ya kalau petugas kayak Pantarli seperti itu, kemudian PPS ini kan memang mendata dengan kondisi yang sebenar-benarnya kan Bu. Nanti untuk kebutuhan nanti bagaimana menyiapkan TPS seperti itu ya Pak ya. Jadi kan memang dari keluarga harus memang terbuka ya Bu ya. Jadi harus terbuka seperti ini, kesulitannya apa gitu kan, nanti misalnya disabilitas, mungkin disabilitas apa seperti itu nanti akan berpengaruh pada penyiapan TPS-nya seperti itu. Nah,
Baik, satu suara dari anak-anak kita tentunya adalah penentu kebijakan untuk masa depan mereka juga ya Bu. Nah, apa nih harapan atau masukan yang ingin Ibu, Bapak sampaikan pada penyelenggara, kepada kami untuk pemilu yang akan datang sebagai bahan perbaikan bagi kami? Monggo dari Ibu atau Bapak dulu, monggo. Saya dulu. Oke, boleh. Terima kasih untuk harapan kami. Untuk pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau KPU Kabupaten sampai di tingkat PPK Kecamatan sampai kemarin pemilihan kemarin alhamdulillah bagus sekali, dan kita bisa saling komunikasi, artinya setiap kerjaan kemudian setiap data yang update itu selalu diupdate rutin, sehingga kami yang di bawah juga bisa memastikan daftar pemilih tetap itu pasti bisa dilaksanakan di hari H dan waktu pemilihan. Kemudian saya juga apresiasi pada Ibu Umaroh, Mas Aji yang setelah mempunyai hak pilih umur 17 tahun selalu menggunakan hak pilihnya rutin. Jadi di event pilihan apa saja setelah umur 17 tahun Mas Aji luar biasa bisa menggunakan hak pilihnya. Dan alhamdulillah untuk Dimbalak, untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, alhamdulillah bisa dilaksanakan semuanya, Mbak. Semoga ini menjadi gambaran masyarakat umum secara umum. Jadi jangan sampai ada rasa malu atau tertutup dalam hal menggunakan hak pilihnya, karena satu suara bisa menentukan segalanya. Betul, Pak. Baik. Baik, demikian ya. Kalau Ibu ada pesan apa Bu untuk KPU Bu? Barangkali ada yang harus kami perbaiki, apa seperti itu Bu? Kalau untuk anak ABK biasanya lebih bingung ke kertas pemilihannya itu loh Bu, kan terlalu banyak. Surat suaranya iya kan, pilihannya kan banyak, jadi itu. Tapi ketika memilih kemarin didampingin atau didampingi, tapi iya kan selalu ngomong pilihannya adalah tetap gitu. Pilihannya Mas Aji sendiri gitu ya? Iya, tapi kan tapi bingung ya. Bingung terlalu banyak. Misalkan dari rumah, Abang ini ada pilihan apa, ini jelasin kan gini. Dari rumah iya, tapi udah lihat surat suaranya dia bingung lagi. Ya, oke. Oh, itu baik aja. Baik ya. Kalau yang lain Bu ada lagi Bu? Kalau untuk TPS-nya udah bagus, cuman minta ya Pak ya, kalau untuk kalau Aji ini nunggu sih nggak apa-apa, cuman kalau bisa diprioritaskan waktu aja sih Bu. Kalau tempat sudah sudah bagus, tapi waktu aja. Jadi jangan nunggu lama-lama gitu maksudnya. Berarti kan memang ABK ini tentunya dengan berbagai karakter masing-masing ya Pak ya. Mungkin kalau Mas Aji mungkin bisa berbaur tapi sudah. Yang lain belum tentu ngoten. Oh baik, disesuaikan dengan kondisi ABK-nya ya. Begitu, baik. Oke, baik Mas Aji. Kemarin nyoblos. Ya. Abang pemilihan umum di mana? Kemarin nyoblos ya. Ikut pemilu. Ya. Pemilunya di mana Abang? Di desa apa pemilunya? Balak Jawas. Sudah beberapa kali ya, nyoblosnya sudah beberapa kali ya. Oh ya, setelah nyoblos langsung ini ya tandanya. Iya karena saya loh Bu, gimana ya? Jadi setiap pemilu ikut. Alhamdulillah. Oke ya, dan ya maksudnya bisa berkomunikasi juga dengan baik. Untuk apa petugasnya juga kan maksudnya biarpun ini anak ABK tapi dikasih kesempatan gitu loh Bu, kan kadang betul. Mungkin ada yang nggak dapet juga ada. Tapi kalau alhamdulillah untuk Aji setelah 17 tahun punya KTP itu selalu terdaftar. Oh iya gitu. Oke. Kan mungkin juga dengan kondisi Mas Aji memungkinkan untuk saya Ngoten. Oke, baik. Terima kasih Ibu, Mas Aji dan Bapak. Demokrasi yang sehat tentunya adalah demokrasi yang inklusif ya. Tidak ada suara yang terlalu kecil dan tidak ada hambatan fisik atau mental yang boleh menghalangi hak warga negara untuk menentukan masa depan Klaten ya. Terima kasih untuk Pak Wiji, untuk Bu Umaroh dan juga Mas Aji telah berkenan hadir, dan teman pemilih.
seluruh warga Klaten, mari kita pastikan lingkungan kita ramah bagi pemilih disabilitas dan juga teman-teman berkebutuhan khusus. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis. Saya akan berpijak seterusnya. Dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Klaten. Kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis. 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 Indonesia. Sialan KPU Klaten.